Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aris Wara Wiranegara. Pada kali ini saya akan mempraktekkan UKG internal Aluswa yang memiliki kompetensi membuat video pembelajaran. Adapun kisi-kisinya adalah sebagai berikut. 1. Membuat materi PPT. 2. Menjelaskan isi materi PPT. 3. Mengubah menjadi video. Baik, untuk yang keempat, mengupload video ke YouTube. Ini kemarin dikasih tanda merah, jadi tidak menjadi kisi-kisi yang diujikan. Baik, saya akan mempraktekkan yang pertama, membuat materi PPT. Bisa jadi ini agak panjang, jadi kalaupun agak panjang nanti akan saya buat dua part gitu ya. Part pertama adalah membuat materi PPT, part kedua akan gabungan menjelaskan isi materi PPT berikut mengubah jadi video. Jadi akan langsung saya videokan dan saya demonstrasikan. Bisa jadi seperti itu. Baik, yang pertama kita membuat materi PPT. Seperti biasa kita klik PPT ya yang ada di komputer kita, yang ada di laptop kita. Kita tunggu. Laptop saya agak lama, jadi penguji harus bersabar ya untuk melihat loadingnya laptop saya. Ya barangkali dibelikan nanti sama yayasan gitu kan. Baik, saya sudah membuat PPT sebenarnya, yaitu atmosfer 1 ya. Kemarin saya beberapa kali mencoba merekam juga akhirnya saya ada lagi. Cuman di sini nanti saya akan memperagakan bagaimana memilih template dulu dan sebagainya ya. Nanti baru ke materi yang memang sudah saya bikin. Baik, saya ke blank presentation. Oke. Saya besarkan ya. Saya close. Oke. Nah, di blank presentation ini kita tentunya ada beberapa cara gitu kan ya. Ada yang menuliskannya langsung tulis dulu, kemudian baru background terakhir ya, baru desain-desainnya terakhir. Ada yang desainnya di awal, ada yang mengikuti. Ya itu tergantung dari kebiasaan dan kemudahan kita dalam beraktivitas membuat PowerPoint. Saya salah satu yang menggunakan PowerPoint itu dengan desain dulu, ya. Nggak tahu kenapa, tuh ya. Nah, saya akan coba membuat desain. Nah, dalam desain ini kita ada banyak desain-desain yang dimunculkan. Kita mau bikin desain sendiri silahkan, kemudian mau mengambil template yang sudah ada di dalam PowerPoint juga silahkan. Seperti contoh, ini saya mencoba pakai template ya, pakai template dari bawaan PowerPoint. Oke, saya pakai template bawaan dari PowerPoint ya. Nah, biasanya saya pakai ini, new ya. Ya, di sini ada berbagai macam, ya, ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Terserah kita sebenarnya menggunakan yang mana gitu ya. Kemudian ada berbagai macam tema, ya, ada berbagai macam tema. Di sini ada tema charts ya. Kalau misalnya kita ingin mempresentasikan berbagai macam bagian-bagian, ya udah kita copy dari sini, kita buka, kemudian template-nya kita copy, kita masukkan ke dalam PowerPoint yang kita butuhkan, selesai sebenarnya. Jadi tidak terlalu susah ya. Atau kemudian kalau terkait tentang diagram ya, kita pengen buat banyak diagram. Sini ada contoh ini. Saya contoh ada diagram ini ya. Coba saya contohkan ini ya. Misalnya saya mau pakai ini gitu ya. Ini tinggal dibuka aja. Oke, tinggal dibuka aja. Nah, kan sudah template-nya kan? Langsung kita copy, kalau kita butuh ini kita kopikan saja ya, kita copy kemudian kita masuk ke template kita yang sebelumnya yang asli gitu ya. Oke, ini saya kembalikan lagi. Oke, saya kembali ke PowerPoint lagi, buka next plus. Nah, kemudian kita mau pakai template yang lain ya, misalkan kita mau pakai education ini ya, misalnya kita pakai education karena kita di bidang pendidikan ya. Nah, di sini saya macam-macam ya pakainya, mau pakai yang manapun karena sudah disediakan ya udah diambil aja. Atau saya juga punya template yang memang sudah saya simpan.
Ya, saya sudah punya template yang sudah saya download seperti ini ya. Ini ada berbagai macam template ya. Ini biasanya saya ngambil dari sini juga gitu kan. Kalau butuh gitu ya, butuh template-nya kita ambil begitu. Nah, kemudian sekarang saya langsung saja masuk ke template yang saya pakai ya, PowerPoint yang saya pakai sekaligus untuk membuat materi pada pagi hari ini ya. Saya syutingnya pagi ini. Waktunya mepet-mepet ya. Tapi tetap semangat kok. Oke. Baik. Saya akan klik kayak memberikan materi tentang atmosfer. Bentar ya, loading. Mohon maaf. Oke. Nah, saya pakai template education ya. Di sini apa namanya? Ada berbagai macam ya, ada berbagai macam jenis template yang bisa kita gunakan ya. Wah, kemarin nggak saya simpan rupanya. Ini saya bikin lagi. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, atmosfer 1. Iya, astagfirullahaladzim. Kemarin keburu-buru pulang sepertinya. Tuh kan nggak kesimpan. Oke, nggak apa-apa deh. Berarti memang benar-benar harus bikin sendiri ya. Baik, bikin lagi maksudnya. Nah, kita tinggal mengubah saja title layout-nya. Saya tidak akan mengubah judul awal ya. Template awalnya seperti ini saya nggak mengubah. Saya pinginnya pakai ini aja, atmosfer 1. Oke. Kenapa kalau saya katakan atmosfer 1? Nanti akan saya bagi dua atmosfer itu. Yang pertama adalah pengenalan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Yang kedua mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim berikut pengaruhnya terhadap kehidupan di muka bumi. Panjang kan? Kalau mau tahu, ikut pelajaran geografi. Oke. Nah, ini subtitle-nya ini kita isi saja. Mari Suara Wiranegara. Ya, ini terserah kita sih. Kita mau pakai apa juga terserah kita ya. Mari Suara Wiranegara. Baik. Nah, berikutnya yang kedua, misalkan kita nggak butuh ini sih, misalkan saya kepinginnya template yang lain. Saya pengen kemarin itu saya coba, saya kepingin yang ini itu misalkan, maaf lewat mana ya? Nah ini misalkan, ya saya pengen yang ini. Ya sudah kita drag aja ke atas, selesai. Oke, nah, itu posisinya kedua kan. Nah, kenapa? Karena di sini saya kepingin biasanya setelah saya tampilkan ini atmosfer 1, baik anak-anak kita akan belajar atmosfer 1 ya, nanti di penjelasan ada. Nah, yang kedua saya menggunakan biasanya stimulus gitu kan, stimulus ya, macam-macam stimulusnya. Ya, bisa macam-macam stimulusnya. Tapi kali ini saya pakai stimulus ini aja. Ya. Karena pengen langsung cepat materinya. Saya langsung pakai stimulus. Oke. Saya pakai stimulus ini. Ya. Oke, nanti kita tinggal sesuaikan saja supaya nanti proporsional, anak-anak juga bisa melihatnya dengan nyaman, gitu kan. Oke. Nah, kemudian tinggal kita ubah nih. Mau yang kita ubah yang atas apa yang bawah? Saya pakai yang ini deh, gitu kan. Nah, apa yang Anda pahami atau yang Anda ketahui, apa yang Anda ketahui, atau Anda atau kamu ya, terserah sih, apa yang kamu ketahui dari gambar di samping. Oke, udah. Ini kalau nggak pakai ya di del aja. Oke, ini kita kecilin. Saya nggak suka tulisan kok warna hijau, saya ganti warnanya warna biru. Oke. Kemudian saya bold. Nah, apa yang kamu ketahui dari gambar di samping? Oke. Kita cek. Tada. Nah, misalkan. Ya. Nah, kemudian tentunya anak-anak akan menyampaikan ya. Wah, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Oke. Nah, nanti baru kita masuk ke dalam materi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memasukkan materi ya. Biasanya setelah ini, setelah siswa itu saling menjawab, saling mendiskusikan, ya, saya akan memberikan tahapan-tahapan, ya. Nah, biasanya saya akan
mulai dari tahapan lapisan atmosfer ini. Kalau kita berbicara lapisan atmosfer, itu dari bawah dulu kita berbicaranya. Jangan langsung dari atas. Kalau dari atas nanti nggak masuk konsepnya, tapi dari bawah dulu. Nah, apa itu lapisan troposfer? Oke, saya butuh template yang terbagi dua, gitu kan? Ya tinggal cari di sini yang bisa ada terbagi dua. Nah, di sini ini saya angkat ke atas, saya drag. Oke. Oke, sekarang boleh gini kita hapus kita. Ya. Lapisan atmosfer. Ya, lapisan atmosfer. Atau nanti apa namanya? Misalkan kita kasih pengertian dulu. Kayak atmosfer adalah gitu ya. Cuman saya biasanya atmosfer adalah itu juga udah langsung saya kasihkan materi di dalam pembahasan tentang ini nanti. Ya. Nah, ini lapisan atmosfer, ya, lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer bagi atas ya, ini ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 macam. Ya, ada 5 lapisan. Berarti nanti kita butuh paling tidak 3 slide lagi yang seperti ini. Oke, di sini saya tulis lapisan yang pertama, kita ke lapisan yang bawah itu lapisan troposfer. Ya. Oke, ini kita tinggal sesuai kebutuhan. Kalau mau digedein ya digedein. Ya. Kemudian di sini supaya nanti ini jadi bagus ya. Misalkan kita ginikan, ini kita ke atasin begini ya. Nah, lapisan troposfer. Oke. Di sini masuk ke konsepnya, ciri-cirinya. Ya, pertama adalah lapisan terbawah dari atmosfer, kan? Dan yang kedua, ini secara kuantitatifnya, ya, ketinggiannya ini misalkan. Alhamdulillah. Memiliki ketebalan 0 sampai 12 km ya. Kita tuliskan di sini. Dan yang berikutnya di sini pula gitu kan. Kalau misalkan anak-anak jeli ada awan, kok bisa ada awan Ustadz? Ya, disinilah tempat terjadinya ya, disinilah terjadinya gejala cuaca dan iklim. Nah, kemudian kita kasih satu inputan baru. Ini yang tidak diketahui oleh anak-anak SMP biasanya kan. Dulu ini sudah dipelajari di SMP ya. Cuman inputan barunya adalah memiliki gradien termis. Ya, memiliki gradien termis. Jadi ada perubahan suhu, dia punya perubahan suhu yang disebut dengan nanti gradien adiabatik basah dan gradien adiabatik kering. Yang disebut dengan gradien adiabatik basah dan gradien adiabatik kering. Oke, nanti akan ada penjelasan. Oke, kemudian yang berikutnya setelah lapisan troposfer, tentunya kan yang kedua ya, lapisan yang kedua dari bawah yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer. Ya. Tulis saja mana sini? Stratosfer. Oke. Mana tuh cirinya nih? Nih ke atas ini supaya sama gitu kan. Tadi berapa di sini kita cek? Oh, 28 ya. Supaya bagus. 28. Ini kasih 28. Tulisannya juga warna biru. Ini saya sejajarkan. Oke. Ini juga saya sejajarkan. Oke. Lapisan stratosfer. Lapisan kedua dari permukaan bumi ya. Kemudian ciri yang kedua memiliki ketebalan 12 sampai 50 km. Kemudian terdapat
lapisan ozon yang berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet. Nah, kemudian biasanya nanti anak-anak akan tanya, oh kalau begitu fungsinya manfaatnya untuk apa sih Ustadz kalau udah diserap, misalkan begitu. Nah, nanti ada penjelasan di sini biasanya. Begitu ya. Nah, kemudian karena di sini saya ada penjelasan lagi, saya akan miripkan dengan dengan dua bagian tabel seperti ini. Ya sudah, saya langsung new slide sama ntar. Ya, ini kalau nggak butuh ya sudah di del aja, ya kan? Karena kita butuhnya ini kan. Ya sudah, kita tulis. Atau kalau mau nggak capek, ya udah kita copy, ya, supaya nggak capek. Ctrl C, Ctrl V. Nah kan, tinggal kita ubah nih. Tadi berapa? 28 kan? 28. Oke. Atau mau ngubahnya pakai yang gini bisa nih. No. Atau mau begini ya. Oh, ini A kecil. Kalau A kecil semakin kecil, kalau A besar semakin besar, begitu ya. Oke. Nah, yang ketiga lapisannya adalah lapisan mesosfer. Itu kan? Lapisan mesosfer. Mesosfer. Saya biasanya tulis dulu, sudah dapat template-nya saya tulis dulu, baru nanti kemudian mau tambah apa kek, itu nanti terserah kita. Oke, cirinya lapisan mesosfer. Lapisan ketiga dari permukaan bumi. Oke, oh tadi ini ada yang kurang ini. Ini kalau misalkan kita lihat garis merahnya dari stratosfer ini ke kanan kan. Nah, ini terjadi perubahan suhu yang meningkat. Nah, ditaruh di sini aja. Terjadi perubahan suhu yang semakin tinggi. Oke. Nah, kalau lapisan troposfer tadi kalau mau ditambahin lagi di sini terdapat tempat konsentrasinya, bukan terdapat ya, tempat konsentrasinya gas pembentuk udara di permukaan bumi. Nah, bumi. Oke. Nah, apa aja gasnya? Ntar diterangin sama gurunya tadi. Ada nitrogen, ada oksigen, dan sebagainya. Nanti kan saat penjelasan ya. Nah, kemudian di sini lapisan mesosfer, itu lapisan ketiga dari permukaan bumi. Itu kan, apa aja cirinya? Ya, yang pertama lapisan ketiga, yang kedua ciri utamanya ya, tempat pembakaran benda langit. Ya. Jadi, ini nanti kalau ada penjelasannya, makanya kenapa kok kita kelihatan ada bintang berekor, ada komet, ya itu kita kelihatannya di lapisan itu, ada penjelasannya ntar. Ya. Karena bagi saya PowerPoint itu tidak harus ditulis semuanya, kita poin-poinnya saja. Ya, poin-poinnya saja. Karena PowerPoint namanya PowerPoint ya kan. Nggak mungkin kita tulis materinya itu kan, nggak mungkin. Kita tulis poin-poinnya saja. Ya. Dan ini poin-poin yang memang harus diketahui anak-anak ya kita tulis. Kalau pengembangannya ya nanti kita akan lakukan sebagai sebuah penjelasan begitu. Oke. Kemudian nanti gini ketinggiannya ini ya, ketinggiannya antara 50 ya, 50 sampai 100 itu kan misalkan. Ya, karena ketinggiannya dulu deh supaya nanti sama cara berpikirnya anak-anak. Memiliki ketebalan ya atau ketebalan, jangan ketebalan ya, ketinggian deh. Memiliki ketinggian, jangan ketebalan. Nanti kalau ketebalan jadi tebal nanti. Memiliki ketinggian dari permukaan bumi ya, ketinggiannya memiliki ketinggian. Oke, terus di sini memiliki ketinggian 50 sampai 80 ini harusnya ya. Harusnya 80 tapi di sini kok jadi 100 ini ya.
80 kan, 80 ya. 80 memilih ketinggian 50 sampai 80. Apaan sih ini? 80 kilometer. Ini kok tulisannya nggak standar gini ya? Kita ubah aja nggak apa-apa sih sebenarnya kok mau kita ubah ya. Oke, kemudian tempat pembakaran benda-benda langit ya. Kalau kita lihat lagi, nanti kalau anak-anak yang jeli, mesosfer itu suhunya rendah, kemudian semakin ke atas semakin rendah. Jadi kalau tadi yang kalau stratosfer semakin tinggi, kalau mesosfer sebaliknya semakin ke atas semakin rendah ya. Berarti memiliki penurunan suhu yang cukup drastis. Oke. Drastis. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Yang berikutnya, lapisan apa tuh? Saya kok lupa ya. Lapisan termosfer. Nah, ini lapisan termosfer. Lapisan termosfer. Lapisan termosfer. Oke. Mau diubah warnanya, ini mau saya ubah begini 28 ya. Saya naikkan supaya sama. Oke. Kemudian apa aja cirinya nih kita tulisin. Misalkan lapisan termosfer, lapisan keempat ya dari permukaan bumi. Nah, apaan sih nih? Nah, merupakan lapisan keempat dari permukaan bumi. Saya kalau bikin PowerPoint kayak begini, saya nggak suka dikasih tambahan-tambahan apa, nggak suka saya sebenarnya. Ya, karena bagi saya yang penting adalah esensi materinya. Ya. Ntar kalau tambahan-tambahan saya nggak pakai PowerPoint, tapi langsung saya bukakan, bisa Google Maps, bisa dari satelit, dari manapun, dari web dan sebagainya saya bukakan langsung. Ya. Dan saya sudah sediakan dan saya buka. Oke, kemudian lapisan termosfer. Oke, ini lapisan keempat, dia punya ketinggian 80 sampai 500. Tinggi ya, tebal banget ya. Ya, memiliki ketinggian 80 sampai, ada buku yang mengatakannya 500, ada buku yang mengatakan 800 ya. Tapi kok seingat saya sih 800, tapi ini 500. Udah kita ikut sini aja dulu deh, daripada ntar jadi ribut ya. Nah, tapi memang benar konsepnya 500 ya. Milih ketinggian 80 sampai 500 km. Oke. Nah, di sini ada ciri khusus ya. Ada ciri khusus, yaitu apa? Nah, ciri khususnya adalah memiliki pancaran gelombang elektromagnetik yang kuat. Ya. Kenapa? Akibatnya apa? Ada pancaran gelombang elektromagnetik yang kuat. Akibatnya adalah ya nanti dia akan disinilah ditempatkannya satelit, gitu kan, pesawat ulang-alik yang kemudian ngecek satelit-satelit yang ada yang mengelilingi permukaan bumi, gitu kan, di sini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masih memiliki gaya gravi, masih terpengaruh, bukan memiliki, masih terpengaruh gaya gravitasi. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang khas ya, terdapat gejala optik berupa aurora. Terdapat gejala optik berupa aurora. Ya, nah di sini. Ya, karena kenapa kok jadi aurora di sini? Nanti bisa dijelaskan. Nggak usah di sini kan, ini poin-poinnya doang. Oke, lanjut. Saya masih sama, terakhir masih tentang lapisan atmosfer. Saya akan nambahin, cuman kalau ya mau pakai ini boleh, terserah kita kebutuhannya yang mana, begitu kan? Ya.
Oke, saya masih pakai yang ini nggak usah, nggak penting, saya del. Yang terakhir adalah nih supaya sama, Ctrl C, Ctrl V, ya. Oke, ini saya gedein di 28 aja. Oke, shred. Oke, misalkan ini nggak usah ditinggal juga nggak apa-apa sih, terserah kita lah. Oke, lapisan stratosfer adalah lapisan terluar dari atmosfer. Oke, memiliki ketinggian lebih dari 500 km. Ya, tidak memiliki sudah tidak terpengaruh ya. Sudah tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi bumi ya. Oke, kita cek lagi ya. Sudah nggak pengaruh nih eksosfer nih. Ini tadi ada kurang buminya ya. Masih terpengaruh gaya gravitasi bumi. Oke. Nah, kemudian di sini kalau secara suhu dia sudah hampa ya. Kalau di termosfer dia semakin tinggi suhunya. Oh ya, ini saya kurang ya. Nggak apa-apa deh. Seharusnya dia ada tambahan juga, nggak apa-apa nih. Tadi suhu meningkat cukup drastis. Kalau tadi yang di atmosfer dia menurun suhunya, kalau yang ini meningkat. Terus di sini justru ya sudah merupakan wilayah hampa udara. Oke, suhunya semakin tinggi. Memiliki suhu yang semakin tinggi. Oke. Nah, di sini kok nggak butuh saya del, ini juga nggak butuh lagi saya del. Oke. Nah, sini nanti ada penjelasannya, kemudian saya akan menjelaskan dari masing-masing ini. Biasanya begitu. Nah, sekarang kita akan memperagakan supaya nanti ini satu-satu munculnya ya. Jadi nggak langsung semua gambar muncul ya, gampang. Kita pilih animasi, nanti sudah saya klik animasi ya. Awalnya di home, kemudian kita klik animasi, kemudian kita klik float in, misalkan plug. Oke, jadi ada gambar, kemudian ada yang kedua gambarnya. Oke, kemudian kita cek nih, plug. Oke. Kemudian ini juga sama, supaya satu-satu ya, supaya satu-satu nggak langsungan semuanya muncul. Kok gini kan jelek nih. Kok gini langsung blok kan nggak enak ya. Nanti anak-anak nggak fokus. Ya. Ini misalkan kita kasih ini shred. Lu terlalu kenceng, nggak suka. Saya suka yang pelan-pelan gitu. Ini yang kedua float in ya. Dan yang di sini tahap yang ke nanti langsung berurutan 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 2 ya. Yang berurutan 1 dan nanti langsung berurutan semua gitu. Setelah itu ini ya, supaya nanti bertahap. Oke, sekarang yang kedua lapisannya adalah lapisan stratosfer. Oke. Misalkan di sini kita pakai ya tadi ya, sama seperti tadi supaya masuknya satu persatu begitu. Nah, kemudian misalkan nih ini kok kosong ya, kosong gitu kan. Gimana kalau dikasih gambar yang lain misalkan begitu ya, supaya agak rame gitu kan. Tapi saya sebenarnya nggak suka.
Kasih animasi yang rame-rame itu nggak suka saya. Saya buka PowerPoint itu memang sukanya inti-intinya. Nanti saya penjelaskan. Kemudian kalau saya mau ada video ya saya putarkan video. Kalau mau saya kasihkan web ya saya akan berikan web begitu. Saya biasanya begitu. Tapi nggak apa-apa deh. Ini kali ini kita akan coba kasih GIF ya. Katanya GIF ini. Kita coba ya. Nah, kita coba. Saya mau ngasih tambahan animasi ya, gambar sedikit di bagian yang ini ya, lapisan atmosfer ya. Kalau ini mau kita buat tengah ya boleh kita tengahkan ya. Kita belajarnya lapisan atmosfer. Saya taruh tinggi gini. Oke, saya nggak suka warna hijau kalau tulisan. Saya sukanya warna yang mencolok-mencolok, orange misalkan. Tapi harus perhatikan ya, perhatikan kondisi layarnya anak-anak yang lebih cerah aja, lapisan atmosfer gini aja. Dan kita kasih bold. Oke, saya tambahkan supaya nanti menjadi stimulus. Cailah stimulus. Ini saya naikkan dulu supaya nanti kolomnya cukup. Ya. Saya insert, ada picture. Kemudian saya sudah siapkan gambar GIF, cuaca berawan, insert. Ya, di sini. Kita masukkan di sini. Ya, mau di sini boleh, di sini boleh. Terserah kita. Mau kita atur gambarnya supaya nanti kesannya bagus gitu ya, nggak ngotak gitu misalkan ya, boleh begitu. Sini ya, ini akan nanti berjalan. Misalkan kita contohkan ya, shred ya, akan jalan nih ya. Nah, anak-anak, awan ini adalah salah satu gejala cuaca dan iklim. Wah, salah satu gejala cuaca misalkan di situ. Nanti kita akan ini sebagai stimulus aja deh gitu, nggak masalah. Misalnya kita punya lapis stratosfer, ada stimulusnya, boleh nanti kita masukkan gambar di sini. Terutama yang GIF ya, yang GIF. Bagaimana menurut gambar GIF? Ya langsung kita cari saja di search engine kita. Loh, saya kok membuka ini? Wah, ketahuan nanti saya grup saya ya, nggak boleh. Ya. Misalkan saya mau download cuaca GIF gitu kan. Nah, kalau kita download yang GIF ya, nanti dengan otomatis dia akan tersimpan sendiri kalau dia tipe filenya itu GIF ya. Contoh misalkan ini, kita coba aja save image as ya. Kemudian nggak bisa ini, ya, kita cek dulu. Misalkan ini gambar berputar ini dari angin salah satu angin tornado ya, ini angin tornado ini misalkan. Oh, JPEG. Oh, berarti nanti nggak bisa ini gambarnya ke JPEG. Berarti kita pastikan tipenya ini. Kalau tipenya GIF, berarti dia masih bisa bergerak. Kita cari yang GIF, yang benar-benar GIF, gitu kan? Ataukah ini, gitu kan? Ya, thunderstorm. Ya. Save image as. Kita cari saja sampai ketemu yang otomatis save-nya GIF. Ya, ini masih belum ketemu. Mungkin yang lain, saya coba yang ini misalkan. Coba ya. Ini kan tentang cuaca ya. Dia hujan ini mendung, ini hujan. Tapi nggak semendung hatinya saya. Iyalah, hatinya saya kali. Nah, contoh save image as. Mudah-mudahan ini GIF sehingga nanti bisa dibuktikan. Nah, ini GIF kan? Kita simpan saja. Petir menyambar. Nah, misalkan. Oke, kita simpan. Nanti otomatis dia download. Ya. Saya mau memberikan di sini. Tambahan di sini tadi petir menyambarnya. Misalkan. Nah, tinggal nanti insert picture. Tadi petir menyambarnya mana? Nah, ini insert. Oke, masukkan sini. Mau saya ini
supaya bagus, misalkan. Kemudian misalkan begini. Ya, misalkan begini nih ya. Saya secara estetika nggak seberapa bagus. Contoh nih ya. Oke, tes. Nah, apakah yang kalian ketahui dari ini? Ya, nanti bisa jadi stimulus. Baik, itu part pertama terkait pembuatan materi PowerPoint ya. Kalau yang selanjutnya ini nggak dibutuhkan ya tinggal detail saja. Baik, saya save. Nah, kita masuk ke part kedua, yaitu menjelaskan sekaligus kita videokan. Oke, kita ketemu di part kedua.